Om Swastiastu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nah, di sini perkenalkan saya Budi Ardana dengan NPM 224028. Di sini saya semester 2 ruang 5. Nah, di sini saya mengerjakan tugas video dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Gusti Ayu Adi Rahayuni, atau bisa dipanggil juga Ibu Rada, dosen saya. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang pemahaman saya tentang IPS SD atau pemahaman saya mengenai ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini juga saya akan menerangkan bagaimana sih tujuan, hingga di pertengahan saya akan menjelaskan dan juga memaparkan tentang IPS dalam kaitannya dengan rekonstruksi sosial. Nah, di sini juga selain itu saya juga akan menjelaskan tentang pengertian IPS menurut para ahli. Nah, untuk tujuan pendidikan IPS menurut Omar Malik atau tahun 1992, ya. Di sana dikatakan bahwasanya beliau merumuskan tujuan pendidikan IPS yang diorientasikan pada tingkah laku dari siswa itu sendiri. Tingkah laku itu dalam artian bagaimana siswa itu berperilaku, bagaimana siswa itu beretika di dalam dia mengikuti pembelajaran, di dalam dia di sekolah, dan juga dengan teman-temannya. Nah, IPS menurut Omar Hamalik itu pengetahuan dan juga pemahaman. Nah, di sana dikatakan seperti itu, bahwasanya bagaimana IPS ini menurut beliau bisa memberikan pengetahuan dan juga pemahaman terkait dari pengetahuan sosial. Nah, pengetahuan sosial itu sendiri bisa dikatakan sebagai kita bersosial. Bagaimana kita dengan teman, bagaimana caranya kita bergaul, bagaimana caranya kita bertingkah laku, bagaimana caranya kita membangun suatu komunikasi melalui pengetahuan sosial atau IPS dalam kaitannya dengan siswa di sekolah dasar. Yaitu yang selanjutnya ada sikap hidup belajar. Nah, sikap hidup belajar ini bisa dikatakan sebagai siswa yang bersikap dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya dalam suatu proses pembelajaran. Jadi gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai sosial dan sikap. Itu tadi sudah saya jelaskan dari awal, bahwasanya IPS atau ilmu pengetahuan sosial itu mencakup dari sikap ataupun perilaku dari siswa itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena IPS, ilmu pengetahuan sosial, itu ada sangkut pautnya dengan hubungan individu kita terhadap suatu teman ataupun terhadap guru, terhadap teman sebaya kita. Jadinya kita di sini melapahkan bahwasanya IPS itu sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya dengan siswa sekolah dasar. Nah, di sini guru seharusnya memberikan IPS dengan mengkaitkan pembelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana agar siswa itu bisa mengerti dalam apa sih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka, baik itu di keluarga maupun di dalam masyarakat dan juga di sekolah. Jadi gitu. Nah, di sini selain nilai-nilai sosial dan juga sikap, IPS juga bertujuan untuk memberikan keterampilan dari siswanya. Keterampilan itu apa sih? Keterampilan mungkin bisa dikatakan sebagai sikap, tingkah laku dari perilaku siswa sekolah dasar. Keterampilan bagaimana dia bisa membangun suatu inovasi ataupun suatu hal yang baru yang membuat dia bisa berhubungan sosial dengan teman sebayanya di sekolah dasar. Nah, IPS juga bertujuan
untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Itu masuk tadi sudah saya jelaskan bagaimana siswa itu bisa bersikap yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi gitu. Nah, pada IPS menurut saya itu sama tadi yang saya paparkan di depan, bahwasanya IPS itu ada banyak lingkup ataupun banyak pengetahuan yang perlu kita dalami dalam IPS. IPS, ilmu pengetahuan sosial, bahwasanya kita memiliki pengetahuan sosial dalam kita bersosial di masyarakat. Jadi gitu. Nah, IPS yang kita pelajari itu ada banyak sih teman-teman, yaitu mencakup dari geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, dalam kita kuliah, saya kuliah dari semester 1 sehingga semester 2 saat ini, saya mendapatkan mata kuliah, yaitu mata kuliah sosiologi. Jadi betapa pentingnya IPS dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kehidupan kita dengan adanya IPS, terutamanya sosiologi. Sosiologi itu bagaimana caranya kita memahami orang lain, bagaimana caranya kita memahami karakteristik dari orang lain. Jadi itu ada sangkut pautnya dengan pembelajaran IPS SD, khususnya sekolah dasar. Jadi di sini yang terutama untuk sekolah dasar itu bagaimana nilai sosiologi dan IPS itu bisa diterapkan dari guru ketika memahami murid-muridnya atau siswa-siswanya. Ketika ada yang nakal, hal apa sih yang membuat mereka agar tidak nakal? Ketika ada yang diam, ketika ada yang mungkin tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, bagaimana caranya kita memantik mereka agar mampu menyimak pembelajaran yang kita lakukan dan yang kita paparkan. Itu, teman-teman. Nah, lanjut di sini, apa sih kaitannya IPS dan dengan rekonstruksi sosial? Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rekonstruksi sosial. Jadi pemaparan dari apa sih yang saya dapatkan dari Ibu Rada ataupun dosen IPS di sini. Nah, rekonstruksi sosial itu adalah seseorang dalam menghadapi peserta didik ataupun siswa dengan tantangan, ancaman, problematika, rintangan, ataupun gangguan yang biasanya dihadapi oleh manusia ataupun siswa itu sendiri. Bukan hanya siswa, kita sebagai guru yang nantinya sebagai guru juga akan dihadapkan dengan problematika-problematika yang akan kita hadapi pada saat kita mengajar. Gitu. Nah, tantangan yang kita ketahui pada kesempatan kali ini yaitu merupakan bidang garapan dari studi sosial yang perlu didekati dari bidang-bidang lain. Tadi sudah sempat saya singgung, yaitu dari bidang yang pertama itu saya tadi mengatakan adanya bidang geografi. IPS itu ada banyak, salah satunya geografi. Kedua, itu ada ekonomi. Bagaimana kita memahami keadaan ekonomi kita di Indonesia. Tetapi kalau kita membicarakan ekonomi, itu kesannya terlalu luas. Tetapi di sini kita terlingkupkan dari pemahaman kita tentang sekolah dasar. Terus yang selanjutnya itu ada sosiologi. Tadi sudah saya sempat singgung. Sosiologi itu apa sih? Sosiologi ya, kita memahami karakteristik dari seseorang. Kita memahami perilaku seseorang. Khususnya kita sebagai seorang guru, bagaimana sih caranya kita
memahami anak didik kita, bagaimana sih caranya kita memahami peserta didik kita agar mengikuti pembelajaran yang kita paparkan ataupun kita jelaskan di depan mereka, sehingga mereka bisa paham dan mengerti akan materi yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu ada estetika. Nah, bukan hanya di seni ada peran estetika, tetapi di IPS juga ada estetika. Estetika itu apa sih? Estetika itu adalah pembelajaran keindahan, estetik. Itu mungkin kalau teman-teman memahami itu sebagai keindahan, sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang sempurna. Itu berkaitan juga dengan IPS dan rekonstruksi sosial. Yang selanjutnya itu ada pengetahuan alamnya. Nah, kenapa sih IPS ada IPA-nya? Nah, jadi ketika kita memahami keadaan sosial, ketika kita memahami keadaan yang menurut kita masuk ke sosial ataupun masyarakat, tapi di sana kita juga bisa memahami tentang lingkungan. Lingkungan seperti apa sih? Ya, bagaimana caranya kita bergaul, bagaimana caranya kita membangun suatu komunikasi terhadap teman kita. Contoh, kita dihadapkan oleh orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru ini bisa dikatakan kita kan tidak kenal dengan beliau, kita kan tidak mengetahui dia. Jadinya bagaimana menghadapi beliau? Iya, kita tanya. Iya, kita bangun suatu komunikasi. Yang pertama itu dari mana, namanya siapa sih? Itu kalau cowok ya Kak, atau cewek sama aja sih Kak, atau G itu dalam bahasa Bali. Atau kalau untuk cowok beli. Jadi di sana kita membangun suatu komunikasi, suatu pemantik agar dia itu bisa kita ajak komunikasi. Nah, jadi kaitannya dengan IPS SD dan juga rekonstruksi sosial itu sangat berkaitan adanya. Rekonstruksi sosial IPS SD itu satu kesatuan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita di negara ini. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga, sama seperti IPS dan juga rekonstruksi sosial. Jadi mungkin seperti itu penjelasan saya dari awal, yaitu menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap IPS dan juga menurut para ahli, dan juga pemahaman saya terkait dengan IPS SD dengan kaitannya dengan rekonstruksi sosial. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, dan juga pemahaman dari saya mungkin itu masuk ke dalam pendapat dan juga argumentasi saya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya Gede Ardana pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.